Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumita Kusman akan mengambil RAP mengenai aksi silap gober atau sistem pelaporan gorong-gorong dan kebersihan. Profil Kelurahan Antapani Kulon. Antapani Kulon dikelilingi oleh 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Antapani Tengah, Kelurahan Cicahem, dan Kelurahan Antapani Wetan. Masalah yang dihadapi, penyebabnya adalah 1. Laporan swadaya murni tidak tepat waktu, 2. Data usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang tidak akurat, 3. Permasalahan mengenai pemangkasan dan penebangan pohon, 4. Kurangnya jumlah personil tim gorong-gorong dan kebersihan atau gober. Kurangnya jumlah personil tim gorong-gorong dan kebersihan. Penyebabnya adalah karena perbedaan usia, kurangnya SDM, dukungan anggaran dari kelurahan, dan sarana pelaporan. Sarana pelaporan. Masalahnya adalah 1. Fasilitas dari kelurahan, 2. Pemahaman masyarakat terkait IT, 3. Kepemilikan alat komunikasi. Kondisi saat ini, 1. Kas Ekbang Kelurahan Antapani Kulon menyediakan grup WhatsApp untuk pelaporan, 2. Pelaporan kegiatan gorong-gorong dan kebersihan masih manual, 3. Laporan dari masyarakat masih melalui surat. Kondisi yang diharapkan. Budaya masyarakat atau kebiasaan individu masyarakat yang berbeda-beda berpengaruh terhadap kondisi lingkungan, terutama dalam menciptakan lingkungan yang bersih. Mengingat hal tersebut diharapkan 1. Tersedianya laporan tim gorong-gorong dan kebersihan yang sistematis, 2. Pelaporan paperless dalam mendukung prinsip eco-office dan green development, 3. Tim gober dapat mengikuti era digitalisasi menuju masyarakat 4.0. Tujuan jangka pendek. Dalam rangka pembuatan konsep atau aksi silap gober, sistem pelaporan gorong-gorong dan kebersihan terdapat tujuan yang ingin dicapai sekitar sampai bulan Juni 2022. 1. Sistem pelaporan gorong-gorong dan kebersihan. 2. Tersusunnya panduan administrasi pengelolaan laporan secara online. 3. Terlaksananya uji coba penggunaan aksi silap gober. 4. Melakukan launching dan sosialisasi aksi silap gober. Jangka menengahnya, sekitar sampai Desember 2022, pengembangan sistem aksi silap gober. Jangka panjangnya, sekitar sampai tahun 2023, mengevaluasi sistem aksi silap gober. Manfaat. 1. Manfaat untuk organisasi. Mewujudkan pengelolaan laporan administrasi yang tersusun serta dapat terwujudnya prinsip organisasi. Sehingga diharapkan melalui aksi perubahan ini secara umum mendukung rencana strategis. 2. Manfaat bagi stakeholder. Mempercepat proses penyelesaian verifikasi pertanggungjawaban pelaporan dari tim gober dan memudahkan monitoring alur proses verifikasi. Juga memberikan database pelaporan secara eksplisit. 3. Unit kerja secara internal memudahkan kerja bagi pengelola laporan dan efisiensi waktu dalam mengidentifikasi pelaporan secara akurat yang berdasarkan standar yang diperlukan. Tersimpannya database pelaporan dalam sistem pelaporan, memudahkan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi pelaporan melalui sistem pelaporan sehingga prosesnya terpantau dengan jelas dan terekam dalam sistem. B. Secara eksternal dapat memudahkan lurah dalam melakukan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban atas data dalam sistem pelaporan. Profil organisasi. Susunan organisasi kelurahan terdiri dari lurah, sekretaris lurah, kepala seksi yang terdiri dari seksi pemerintahan, seksi ekonomi dan pembangunan, dan seksi kesejahteraan sosial. Seksi ekonomi pembangunan dan lingkungan hidup. Seksi Ekbang dipimpin oleh seorang kepala seksi. Kepala seksi ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas lurah, lingkup ekonomi dan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana kepala seksi ekonomi dan pembangunan, yaitu memfasilitasi upaya pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan program kebersihan dan keindahan. Selanjutnya, analisis masalah. 1. Masih sering terjadi mispersepsi dan miskomunikasi. 2. Perbedaan usia dalam tim sering menjadi kendala. 3. Tidak semua anggota tim memiliki kapabilitas sarana dan prasarana seperti handphone yang harus dimulai dengan smartphone. 4. Tidak meratanya kesadaran masyarakat di lingkungan kerja penulis sehingga tanggung jawab mengenai lingkungan hidup dibebankan kepada tim gober Antapani Kulon. 5. Income yang tidak sesuai dengan bobot kerja tim. Masalah-masalah tersebut karena kurangnya sarana dan prasarana belum maksimal pemberdayaan sumber daya manusia.
Itu karena tidak semua anggota tim paham teknologi, juga kurangnya sosialisasi penting lingkungan dan kesadaran di tiap RW-nya yang berbeda-beda. Masalah juga disebabkan karena tidak adanya peran aktif dari masyarakat dan belum adanya reward yang sesuai dengan bobot kerja tim. Karena pandangan masyarakat mengenai masalah lingkungan adalah permasalahan penting yang berjangka panjang, dan juga belum adanya kenaikan honor tenaga tim kebersihan di lingkungan kelurahan. Strategi penyelesaian masalah. Inovasi. Fokus rencana aksi perubahan ini adalah membangun sistem aksi silap gober. Adapun gagasan yang merupakan unsur inovasi, antara lain A. Gagasan perubahan ini termasuk ke dalam jenis inovasi dari yang tidak ada menjadi ada. B. Memberikan solusi atas permasalahan keterlambatan waktu penyelesaian pelaporan serta mewujudkan eco-office dan green development. C. Aspek manajemen, khususnya pada area input, digitalisasi menggunakan sistem pelaporan pada alat kerja, pengendalian menggantikan penggunaan alat kerja manual. Tahapan kegiatan. Rencana aksi perubahan ini dilakukan kegiatan sebagai berikut: membentuk tim efektif, menggalang dukungan dari stakeholders, desain bisnis proses sistem pelaporan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggunaan sistem pelaporan, pembuatan sistem pelaporan, uji coba penggunaan sistem pelaporan, launching dan sosialisasi implementasi sistem pelaporan. Pentahapan milestones. Dalam melaksanakan aksi perubahan ini akan dirinci beberapa tahapan yang secara garis besar terdiri dari tahapan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Berikut adalah bagan tahapan jangka pendek. Selanjutnya, pentahapan jangka menengah dan jangka panjang. Sumber daya, peta, dan pemanfaatan. Dalam pelaksanaan RAP, sangat penting untuk mengetahui siapa saja stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap proyek perubahan yang akan dilakukan. Apakah mereka menunjukkan sikap mendukung, tidak peduli, ataupun menolak. Identifikasi stakeholder. Laten, 1 Ketua RW, 2 LPM, 3 PKK, 4 Karang Taruna, 5 Warga Antamenikulon, 6 Babinsa, dan 7 Babinmas. Promoters, Lurah, Sekretaris Lurah, Kasih Pemerintahan, Kasih Kesejahteraan Sosial, dan Tim Gober. Ciri-ciri keempat kelompok stakeholders. Stakeholder sebagai penerima dan pelaksana dari produk proyek perubahan masyarakat sebagai objek penerima dan RW selaku perwakilan masyarakat. Masyarakat juga sebagai pelaksana dan dibantu oleh Tim Gober. Manajemen pengendalian mutu pekerjaan, tahap perancangan atau plan, melakukan identifikasi untuk memastikan apakah ada bagian dari perencanaan yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan baik dari sisi SDM, anggaran, dan implementasi dari pekerjaan. Tahap pelaksanaan atau DO. Di sini ada beberapa tahapan. Implementasi rencana. Pada tahap ini, yang paling penting adalah memastikan proses pembuatan sistem pelaporan Gober yang dapat diselesaikan tepat waktu dan dapat disinergikan dengan sistem pelaporan Gober di lingkungan Kelurahan Antapani-Kulon dan dapat diuji cobakan serta dapat dipastikan sistem keamanan pelaporan. D. Tahap evaluasi atau cek. Pada tahap ini perlu diadakannya rapat-rapat dengan pihak terkait untuk memastikan sistem pelaporan ini berjalan sesuai dengan panduan sistem. E. Tahap menindaklanjuti atau action. Pada tahap ini perlu agar segera menindaklanjuti atas hasil evaluasi untuk memastikan sistem pelaporan gorong-gorong dan kebersihan terus berjalan dengan baik dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi dalam menghadapi tantangan ke depan. Kesimpulan. Mudah-mudahan dengan adanya aksi silap Gober untuk menampung laporan yang terintegrasi dan informasi yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan dapat merubah kebiasaan masyarakat yang kurang peduli menjadi peduli, serta kegiatan tim Gober yang lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Antapani-Kulon. Demikian presentasi RAP saya. Saya mohon masukannya dari Ibu. Hatur nuhun.